Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembuatan fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Pada video sebelumnya kita sudah membuat fitur Create untuk menginput data dan Read menampilkan data yang ada di dalam database. Selanjutnya pada video kali ini kita akan bahas fitur update untuk data. Ya, kita ambil dari model pegawai ya. Lalu nanti teman-teman tentu saja kita akan menambahkan URL baru dan fungsi baru. Ya, create sudah, nah sekarang update. Nanti teman-teman di grouping pegawai menambah satu fitur lagi, form edit, untuk menampilkan form edit. Kalau nanti ingin mengedit berarti kita harus menampilkan data yang akan diedit. Jadi kita melakukan query select bintang from pegawai where ID, mana yang akan diedit, dan satu baris data itulah yang akan ditampilkan di form edit ya. Nanti view-nya kita buat form edit dengan nama linknya kita samakan form edit pegawai ya. Oke teman-teman, kita tambah satu URL baru. Saya ambil dari project yang sudah ada teman-teman ya. Oke, kita tambah URL baru. Sebelumnya create, sekarang berarti update ya. Oh, mohon maaf salah. Kalau copy, kita copy yang edit. Nah ini ya teman-teman ya. Ya, oke. Ini nama URL-nya masih sama, pegawai ya. Lalu form edit, nama routing setelah pegawai. Lalu ada ID edit dari ID pegawai yang akan diedit ya. Nama fungsinya form edit pegawai tentu saja. Lalu name-nya form edit pegawai juga, kita samakan aja ya teman-teman ya. Oke, berarti di dalam view kita harus buat fungsi baru form edit pegawai ya. Baik teman-teman, saya ambil dari yang sudah ada di view ya, ada fungsi edit pegawai ya, form edit pegawai. Oke, di sini sekalian prosesnya ya, berarti dua ya teman-teman ya, sekalian prosesnya. Oke, kita ini simpan dulu ya, pastinya error. Kita ke view, ada fungsi menampilkan form edit, ada fungsi nanti processingnya ya. Ya oke, form edit pegawai. Ya harusnya URL-nya dengan error lagi ya. Kita simpan teman-teman. Lalu di view-nya teman-teman, di sini nama filenya nanti form edit pegawai HTML di template ya. Oke, ini edit pegawai, nama variabelnya, lalu nama objeknya atau nama modelnya adalah model pegawai ya. Oke, ini sama saja teman-teman, melakukan query select bintang from pegawai where ID mana yang akan diedit, nanti ditampilkan di form edit ya. Oke teman-teman, ada array. Kalau kita array-nya laki-laki dan perempuan ya. Nah ini di skip aja dulu. Ada dua array, kita apa teman-teman, jabatan untuk edit jabatan ya. Nah, sama dengan berarti jabatan
ya. Dot object ya, ini sama aja melakukan select bintang from jabatan dan divisi ya. Jabatan dot object dot all ya. Oke, selanjutnya kita lakukan juga pada model divisi ya. Karena mengedit data pegawai berarti menampilkan ya teman-teman data-data jabatan dan data-data divisi ya. Oke, di sini nama array-nya art divisi ya. Untuk konteksnya teman-teman edit pegawai atau dictionary-nya ya, yang dilempar ke form edit nanti. Edit pegawai. Lalu teman-teman ada jabatan. Di sini juga ada jabatan. Dan divisi. Ya, dilempar semua nih ke form edit ya. Divisi ya. Oke, jika metodenya post atau di posting, maka nanti teman-teman ada keterangan data sedang diupdate ya. Returnnya nanti teman-teman panggil fungsi, ini kan update-nya pegawai ya. Panggil fungsi update pegawai, berarti di bawah harus teman-teman membuat fungsi baru yaitu update pegawai. Nah ini ya teman-teman ya. Update pegawai ya. Oke, kalau nanti dia post dan apa teman-teman, kalau dia posting atau tekan tombol ubah, oh ini ada yang salah nih, ini adalah art divisi ya. Kalau di atas nama array-nya adalah art divisi ya, nama data kolektifnya. Oke teman-teman, jadi kalau diklik nanti tombol edit diarahkan ke sini, melakukan query select bintang from pegawai where ID mana yang mau diedit, lalu di form edit tampilkan data lamanya, untuk jabatan ngambil dari modelnya, divisi dari modelnya. Jadi ketika kita nanti ke form, teman-teman akan ada banyak array, edit pegawai, ini dia, jabatan dan divisi ya. Saya simpan dulu teman-teman, Ctrl S ya. Selanjutnya kita buat trigger untuk klik edit ya di tombol di data pegawai ya. Saya ambil saja dari yang sudah jadi di formnya ya. Oke, ya, bukan di form, di halaman pegawainya kita nanti ada dua tombol ya, tombol untuk apa, ngedit dan hapus. Kita sekarang tombol buat ngedit dulu ya. Oke, di halaman ini masih ada yang error teman-teman. Oh, di sini pegawai ya. Ya, untuk prosesnya nanti ya kita menampilkan dulu ya. Oke, tadi di dalam file form ya, file pegawai. Oke, kita tambahkan satu kolom baru, action, untuk ngedit ya. Tombolnya dua nanti ya teman-teman ya, ubah dan hapus. Di sini action. Oke, lalu kita buat TD baru di sini teman-teman, TD, tutup TD, kolom baru untuk tombol ya. Ini dikasih width ya, boleh juga ya, untuk mengatur lebarnya. Baik, ada kolom baru 25%, untuk hapusnya nanti dulu ya. Kita concern ke ubah dulu di edit ya. Nah teman-teman, nanti pas diklik tombol edit ini nanti akan diarahkan ke routingnya form edit di pegawai. Di sini ya, URLs ya, pegawai form edit dengan ID-nya ya. ID-nya itu
teman-teman diambil dari sebentar. Berarti data ID. Nah, ya, jadi data ID. Oke, sudah ya. Coba kita simpan. Lalu kita eksekusi, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita klik tombol edit ya. Setelah tadi sudah kita tambahkan link untuk mengedit data, ketika kita klik ya. Nah, di sini ada pesan error template does not exist. Jadi form editnya belum dibuat. Ya, tadi sudah kita buat form untuk input data, sekarang berarti kita buat form editnya. Baik, kita copy paste saja ya dari form pegawai ke form edit ya. Kita lihat dulu teman-teman nanti diarahkannya kemana, ke view-nya ya. Di dalam view ya teman-teman, nanti nama template-nya adalah form edit pegawai.html. Setelah itu nanti melakukan proses pengeditan data ya. Oke, kita buat dulu nama filenya form edit pegawai.html. Kita buka form pegawai.html, lalu kita save as ya, menjadi form pegawai edit ya, form pegawai teman-teman edit sesuai dengan yang sudah didaftarkan di view. Oke, form edit pegawai ya, kita save as form edit pegawai. Save as ya, lalu form edit pegawai .html. Oke, sekarang kita ubah dulu untuk inheritance templatingnya. Dia mengextend ke index HTML, lalu untuk formnya berada di area block content seperti biasa. Karena kita juga akan mengedit nanti upload file, maka nanti disertakan atribut nstype. Untuk actionnya mungkin kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk keamanannya kita masukkan seperti biasa CRF token gitu ya. Oke, selanjutnya nanti di form edit ini kita akan menampilkan data lama untuk yang diedit. Misalnya yang diedit pegawai 111, nanti tampil NIP-nya, namanya, gendernya, dan seterusnya. Ya, kita eksekusi dulu teman-teman ya. Kita tes dulu. Tadi masih error. Oke, dari link edit akan dilempar ke form edit, namun di sini belum tampil data lamanya. Sekarang di dalam view sudah ada function untuk menampilkan data lamanya dengan melakukan ORM ya. Select bintang from pegawai, where ID mana yang mau diedit ya, dengan ORM pegawai objek filter ID edit. Berarti si link edit ini akan mengirimkan, selain melempar ke form edit, dia akan ngirim teman-teman ID edit. Coba kita lihat dulu di pegawai.html-nya. Oke. Di sini form edit data ID. Nah, dia akan melempar ID untuk dilakukan query select bintang from pegawai, where ID mana yang akan ditampilkan di form edit. Langkah selanjutnya, teman-teman, kalau sudah kita buat functionnya di view, langkah selanjutnya menampilkan data-data lamanya di form edit. Langkahnya seperti apa? Kita lihat saja dari project yang sudah jadi ya. Kita lakukan teman-teman looping for ya row in edit slide. Kalau kita nanti lihat di view-nya dia ngirim apa ya. Lalu setelah itu teman-teman dialiaskan ke row. Nanti tampilkan kalau elemennya nanti berupa input type sama dengan teks ya. Itu di value-nya masih kosong, kita bisa tambahkan. Jika nanti berbentuk text area, karena dia tidak memiliki atribut value, maka kita tambahkan di antara text area tutup text area. Jika nanti dia berbentuk select option maupun radio button,
maka kita lakukan logic ya teman-teman untuk menseleksi data ya yang sudah pernah diinput sebelumnya. Kalau nanti berupa select option, atributnya selected ya. Kalau nanti radio button ya nanti menggunakan teman-teman checked gitu ya. Oke, kita lihat dulu view-nya. Apakah dia melempar data, melempar sesuatu di fungsi form edit ya, dia ngelempar 3 array. 3 istilahnya kalau di Python itu 3 dictionary ya. Edit pegawai dari variabel di atas, ar jabatan dan divisi, juga ORM, select bintang from jabatan. Lalu dia ngelempar ke view-nya, ke template-nya form edit ini, 3 variabel ini dimasukkan ke dalam konteks ya. Bagi teman-teman yang pakai Laravel ya, sama juga konsepnya. Nanti menggunakan compact gitu ya. Kalau di Django nanti menggunakan konteks ya. Kalau nanti di posting atau diklik tombol ubahnya, maka kita akan jalankan fungsi di bawahnya, yaitu fungsi update pegawai. Oke, sekarang tugas kita adalah menampilkan data lama dulu, ya berarti kita teman-teman akan melooping sesuatu, edit pegawai, ya. Oke, saya ambil aja dari project yang sudah ada, kita looping for row in, ya, nama variabelnya apa? Edit pegawai ya. Oke, di form edit di atasnya sekali setelah blok konten ya, di looping for edit pegawai ya, kita aliaskan mungkin nama variabel barunya adalah row ya. Nah, berarti teman-teman untuk elemen-elemen yang value-nya masih kosong itu bisa kita masukkan variabel row, nanti kita panggil field name-nya. Oke, kita lihat dulu database-nya, struktur datanya. Kita buka PHP Admin aja ya, biar cepat. Oke, masuk ke DB Python. Kemarin pegawai ada field name-nya, ada NIP, ada nama, ya gender dan seterusnya, ya. Nanti disitulah kita menampilkan data lamanya pada form edit. Oke, kita lihat dulu di DB Python. Oke, lalu di pegawai, ya, lalu kita lihat field name-nya, saya klik struktur dulu ya. Baik, ada NIP, nama, gender, dan seterusnya. Kita tes satu dulu ya, teman-teman ya. Ini for each tutup, and for each, and for, berarti kita tutupnya di akhir form, ya, paling akhir. Brace, persen, lalu and for. Oke, ya. Lalu teman-teman di sini di input type sama dengan text, name, nip, taruhnya bebas. Misalnya di tengah-tengah sini value sama dengan double quote, brace ya. Lalu persen seperti biasa ya. Kita nampilkan data lamanya. Oh, nggak usah persen, double brace ya. Jadi ini outputnya ya mirip dengan Laravel teman-teman ya. Jadi double brace, panggil aliasnya di atas, edit pegawai, alias variabelnya row.nip. Ya, kita perlakukan juga teman-teman untuk nama, karena antara nip dengan nama memiliki elemen yang sama gitu ya. Lalu kita saya tes satu lagi deh ya di nama pegawainya. Oke, kita panggil value double brace row lalu field nama ya. Saya simpan. Apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat refresh. Ya, maka ditampilkan data lama. Kalau ngedit Siti Amina, tampil namanya, tampil nipnya. Coba kita ngedit yang lain. Ngedit Denny. Silakan kita edit 114 Denny. Oke. Yang kita bisa lakukan yang paling mudah adalah untuk elemen-elemen form, untuk input type sama dengan teks atau password juga bisa ya. Di value-nya kita masukin. Kalau text area tadi di mana? Di antara text area tutup text area. Oke. Kita lakukan di tempat lahir dengan konsep yang sama ya. Nah, ini dia teman-teman. Value ya. Atau saya pas saja langsung ya.
Oke, row alamat, tanggal lahir, dia sama juga ya. Boleh kita tampilkan teman-teman ya, tanggal lahir, karena dia berbentuk input type sama dengan date ya, tapi kita bisa tampilkan. Sebentar, ini tempat lahir ya. Oh, maaf, ini berarti TMP lahir. TMP lahir, kalau tanggal lahir berarti TGL lahir. Oke, sesuaikan dengan field name di tabelnya. Lalu di text area alamat, tadi ada alamat ya. Alamat, sebentar. NIP, nama, ya, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan divisi, oh dia alamat ya. Nah, text area tidak memiliki atribut value, maka untuk menampilkan data lama untuk diedit, itu diletakkan di antara tagging text area, tutup text area, lalu kita masukkan double brace, ya, oke. Lalu row dot alamat, begitu ya teman-teman ya. Jadi masing-masing elemen form memiliki spesifikasi untuk ngedit data ya. Oke, kita tes dulu apakah tampil data lamanya. Kita shift reload aplikasinya. Ya, tampil semua ya. Cuma kalau tanggal lahir ya nanti karena berformat date picker ya nanti nggak tampil ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, nanti dengan konsep yang lain berarti, atau nanti kita bisa pilih tanggalnya lagi ya. Oke, sementara ini di skip dulu ya, tanggal lahir nanti dipilih aja lagi ya. Karena ini menggunakan format date picker ya. Oke, selanjutnya teman-teman, bagaimana untuk yang elemen-elemen form yang sudah ada atribut value-nya. Contohnya di radio button dan di jabatan dan divisi ya. Kita lakukan logic di situ. Apabila nanti row foreign key-nya apa nih? Lihat di sini ya. Row div ID, div ID ya, sama dengan row foreign key-nya adalah, kita lihat database-nya, jabatan ID atau divisi ID. Kalau sama, nanti kalau select option diberikan atribut selected. Oke, kita lihat saja dari project yang sudah jadi. Nah, contohnya kayak gini teman-teman ya. Nanti ya kan di looping sebelumnya dikasih logic. Apabila ya row kategori ID, pas ngedit kan row ya, kondisinya sama dengan yang ada di value di optionnya cut ID, nanti diberikan atribut apa selected gitu ya. Baik, ini saya copy paste aja teman-teman biar cepat. Kita masukkan pertama di divisi dulu boleh, atau jabatan dulu boleh ya. Loopingnya sudah jalan. Ya, ini kan di looping jabatan yang dari view ya, dikirim, nanti disamakan, sama gak dengan data lama? Kalau sama, nanti di selected. Oke, saya enter beberapa kali ya. Ya, jika teman-teman cut ID, jangan cut ID, kita jab ID ya, teman-teman ya. Jika teman-teman jab ID, kan aliasnya jab ya di atas ya. Jab ID nanti sama dengan row foreign key-nya adalah jabatan underscore ID. Kalau sama nih ya teman-teman, nanti di option value-nya si jab ID ini kita berikan atribut selected kalau sama ya. Lalu untuk label optionnya jab nama. Oke, kalau sama. Kalau nggak sama gimana teman-teman? Kalau nggak sama berarti tidak terselected. Jadi yang terselected yang sama saja. Ini ya, nggak ada selectednya. Ini saya ganti dulu karena tadi kita copy paste ya. Jab ID, lalu di sini jab nama. Oke, kita coba dulu satu teman-teman, nanti kalau sudah berhasil kita masukkan untuk divisi. Ini saya hapus ya. Jadi di dalam looping ada kondisional. Ya, sama nggak? Kalau sama di selected, kalau nggak berarti nggak usah ya. Ini saya simpan. Saya shift reload teman-teman untuk formnya, editnya. Oke, supervisor, bener gak si Denny supervisor sebelumnya? Oke, sekarang coba Ahmad Maulana staff ya, edit ya, staff ya. Berarti kita bisa lakukan pada teman-teman apa? Pada divisi ya. Oke, konsepnya sama, loopingnya sama ya.
ini saya copy saja, if and if-nya kita letakkan pada divisi. Nah ini ya, ini saya hapus. Yang looping for-nya kita ganti dengan logic dulu ya. Di looping teman-teman for div in array r divisi, oke, aliasnya div ya, and for. Di dalam looping ada logical, ya, ada logic ya. Oke, ini saya rapikan dulu. If job ID, bukan job ID, ini tadi namanya apa? Div ya, aliasnya div ID sama dengan row, nama foreign key-nya adalah divisi underscore ID. Kalau sama, maka div ID-nya diselected. Div ID-nya diselected, lalu untuk labelnya di antara option adalah div nama. Kalau sama, kalau nggak sama berarti div ID dan div namanya tidak terselected. Oke. Agak panjang nih ya. Memang di mana-mana kalau processing CRUD yang paling banyak ngeditnya nih teman-teman ya. Agak panjang dia ngeditnya karena masing-masing elemen form memiliki spesifikasi khusus untuk ngedit data ya. Belum nanti radio button ada lagi ya. Untuk alamat tadi sudah ya. Foto nggak usah ditampilkan ya. Oh ya, tombolnya diganti ubah ya. Ubah, simpan. Oke. Sekarang apa yang terjadi teman-teman, saya refresh ya, maka tampil pemasaran dan staff ya. Coba kita edit yang lain, misalnya Siti, keuangan manajer ya. Oke, tampil keuangan manajer. Alamatnya kok nggak tampil Siti? Oh lihat di database-nya, Siti udah nginput alamat belum? Kalau belum nginput ya kosong. Oke, 0 ya, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai semua. Radio button satu lagi, kita lihat project yang sudah ada ya. Radio button, oh belum ada ya. Kita lihat project yang lain sebentar teman-teman. Di konsepnya sama ya, hampir sama. Oke, ada di terusnya ada di sebentar. My app. Nggak ada di sini teman-teman, mohon maaf, saya cari dulu sebentar ya untuk sampelnya. Atau di dalam slide juga ada ya, kita lihat untuk ngedit yang radio button agak berbeda dia perlakuannya karena dia di ceket ya. Nah ini ngupdate nih teman-teman ya, ini ngupdate. Ini contohnya pas ya teman-teman, ada sampelnya, saya langsung copy paste aja ya. Oke, sebelumnya saya pindahkan ke notepad dulu ya. Ya, untuk radio button, untuk gender, sebelumnya tidak melakukan looping ya teman-teman. Oke, sebelumnya tidak melakukan looping. Jadi dia inputnya manual. Nah sekarang kita lakukan looping di antara div call class call 8 ya. Ini saya hapus dulu teman-teman. Oke, saya paste. For JK LP, LP adalah ini list ya, list dialiaskan ke JK. Jika JK-nya yang di atas ini sama dengan row gender, kita lihat dulu database-nya. Ya benar gender ya. Nanti kalau sama, maka teman-teman input type radio mungkin nggak dikasih apa namanya CSS juga nggak apa-apa ya nanti ya, karena versi bootstrapnya nanti harus menyesuaikan. Name-nya gender, value-nya JK, nanti terceket kalau sama ya. Misalnya begini teman-teman ya, kalau nanti kita mau ngedit si Siti, maka yang terpilih adalah gendernya perempuan. Kalau kita ngedit si Ahmad, maka yang terpilih gendernya adalah laki-laki. Nah logiknya seperti itu.
Ya, nanti kita masukkan di radio button ya, teman-teman, gender yang sudah diinput sebelumnya. Bisa jadi nanti user salah input gender. Misalnya Siti laki-laki kan salah ya. Berarti kan harus ada pengubahan data. Oleh karena itu logiknya seperti ini ya. Logiknya adalah di looping ya, LP-nya dalam variabel JK, lalu disamakan atau dikomparasi, sama nggak JK dengan row gender yang sekarang ya. Kalau sama, teman-teman terceket. Kalau nggak sama, berarti tidak terceket gitu ya. Oke, saya tes. Nanti kalau CSS-nya nggak pas ya, kita sesuaikan saja. Kita tes sekarang ngedit si Siti. Siti harusnya yang tampil perempuan ya, radio buttonnya edit. Oke, teman-teman. Oh iya nih, gara-gara apa? CSS-nya ya. CSS-nya nggak usah dulu, teman-teman ya. Harus menyesuaikan dengan bootstrap-nya nih. Kita HTML murni dulu ya. Input type sama dengan radio bla 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 bla. Ini ceketnya saya taruh atas aja deh. Oke, ya, ini tidak ada CSS-nya. Jadi HTML murni ya. Kalau sama terceket, kalau nggak sama ya nggak usah ya. Teman-teman di sini ada label kayaknya nggak usah juga deh ya. Ini labelnya nggak usah ya. Karena kita menggunakan HTML murni ya. Berarti kita di sini teman-teman di double brace ya, JK untuk labelnya. Untuk yang dua juga demikian, double brace JK. Jadi kalau nggak ada labelnya nanti nggak tampil. Cuma bulat-bulatan aja ya. Sebentar. Oke, teman-teman, kita refresh. Ya, ini ya, teman-teman ya. L sama P-nya ini nggak ada bulatannya ya. Sebentar, kita lihat dulu ya. Input type sama dengan radio, name, gender, value-nya JK. Ini harus pas ya. Div class call 4 ya kan 12 grid ya. Ada label, tutup label. Setelah label nanti ada input type sama dengan radio. Atau kita buka dulu teman-teman bootstrap-nya ya. Sebentar, saya koneksi internet dulu. Ya, karena kita berbasis bootstrap, maka mau nggak mau nih teman-teman ya, kita lihat dokumentasinya. Kalau enggak, nanti sementara bisa diganti dengan select option ya. Ya, oke, teman-teman. Dokumentasi, lalu form ya, form control. Kita lihat yang radio ya, yang radio button. Harus ngelihat ya. Radio. Nah, ini teman-teman ya. Dia pakai kelas form check ya. Lalu input kelas bla 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 ya. Di sini ada ID flex radio default 1, default 2. Jadi teman-teman, kita ngelooping sebenarnya ini ya. Div 1 div ya. Oke, saya tampilkan dulu. Ini harus di arrange ulang ya, teman-teman ya. Oke, kita tes dulu teman-teman. Tampilkah radio buttonnya? Nah, tampil ya, default radio. Berarti nanti loopingnya dengan konsep ini ya. Oke, saya rapikan dulu teman-teman. Yang di looping apa dong kalau gitu? Ini ada input, ada label dia. Ada input, ada label ya. Berarti for JK, lalu ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke dalam sini. Ini karena berbasis bootstrap, jadi harus ngikutin si bootstrapnya ya, CSS-nya. Lalu N4-nya juga letakkan di antara div tutup div ya, form check-nya. Oke. Yang tutup div terakhir untuk yang call MD8 ya. Ini jangan default radio, ini kita double brace teman-teman, JK. Oke ya. Selanjutnya teman-teman, untuk label atau kalau ingin rapi taruh di atas aja kali ya, biar nggak terlalu banyak baris nih. Oke, selanjutnya teman-teman cek input 1 tipe radio, name-nya
diganti dengan gender. Oke, gender. ID-nya sepertinya nggak usah ya. Oke, ini ditutup segera. Nah, teman-teman, value. Nah, terakhir value ya. Value. Nah, value-nya teman-teman ganti dengan logic yang di atas tuh ya. Sama kita tampilkan double brace. Double brace lalu JK. Oke. Kita tes dulu ya. Nanti ada logiknya, teman-teman. Ini dikasih logic. Dites dulu. Ya agak lama nih ngedit radio button nih. Kalau loopingnya bermasalah nanti dia akan muter-muter terus. Nah gitu ya, LP tuh. Tampil ya Pak, kok ke bawah nih? Ya nanti disesuaikan nih bootstrapnya ya. Ini satu-satu kalau gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting tampil dulu. Ini masalahnya loopingnya dia turun ke bawah ya. Nggak nyamping ya, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di logic. Kalau JK row gendernya sama, ya ini saya copy dulu ya, taruh di sini. Kalau sama teman-teman dengan misalnya Siti tadi kan gendernya perempuan ya, maka terceket istilahnya ya kalau di HTML itu terpilih ya, terpilih. Kalau nggak sama gimana teman-teman? Ini saya tap lagi sekali ya. Kalau nggak sama berarti else, nah, gitu ya. Lalu teman-teman ditutup and if. Agak panjang nih radio button ya ngeditnya ya. Oke, kalau nggak sama ya udah nggak usah di cek kayak gitu teman-teman ya. Oh sebentar, ininya ya. Kalau nggak sama di sini teman-teman, input class form check input. Oke, tipe radio gendernya. Nah ini labelnya juga ada ya harusnya ya. Oke, kalau labelnya taruh di sini teman-teman gimana? Ngetes dulu ya. Biar nggak terlalu banyak atribut, kita tes dulu ya. Ya perempuan kan Siti ya. Perempuan Siti ya. Oke. Teman-teman, coba labelnya nggak usah nih ya. Ini labelnya nggak usah gimana nih? Saya hapus dulu ya. Ini langsung double brace JK. Biar terlihat tidak terlalu banyak ya. Nah, bisa ya, teman ya. Teman-teman yang bisa. Cuma ini turun ke bawah nggak apa-apa. Nanti kita rapikan ya. Jadi kalau sama terceket. Kalau nggak sama ya nggak usah. Ini nggak usah ya. Jadi logiknya seperti itu teman-teman ya. Kalau sama nanti terceket, kalau nggak sama nggak usah. Oke, sepertinya sudah. Kita tes lagi ya. Berarti yang di atas dihapus nih teman-teman ya. Dihapus. Oke, kita ganti satu aja ya. Saya simpan, saya reload. Oke, sementara begini dulu nggak apa-apa ya, nggak nyamping. Coba kita edit si misalnya Denny. Nah, laki-laki ya. Oke, teman-teman sudah tampil semua, cuma tanggal lahirnya nih ya. Tanggal lahirnya nggak tampil. Sebentar, ya value-nya tanggal lahir. Karena ini date ya. Coba kita lihat dulu view source-nya kalau terpilih gimana ya. Klik kanan, lihat sumber halaman untuk tanggal. Sebentar. Karena dia CSS-nya khusus untuk jQuery calendar ya. Divisi alamat mana tanggal. Ya value juga, namun formatnya ya di sini teman-teman ya. Input type sama dengan teks ya. Lalu di sininya ID-nya tanggal lahir, value-nya ada nih 25 Agustus ya. Tahun 2000 tanggal lahirnya. Karena di sini tipenya adalah apa teman-teman? Date.
Kalau saja tipenya teks, ya sebentar ya, ini saya ganti dulu. Namun nanti J kalendernya hilang ya. Masalahnya kan di situ ya. Kalau teks dulu sementara, ya kita tes dulu ya. Harusnya tampil tanggal lahirnya si pegawai tersebut ya. Ya, sementara diabaikan dulu ya, teman-teman, nanti bisa dipilih. Nah, tampil ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, ini saya balikan ke date dulu. Kita mau coba yang lainnya ya. Ini diganti date lagi ya. Ya, baik, udah semua ya, teman-teman ya, sudah semua. Ya, selanjutnya kalau mau ngedit upload filenya juga bisa ya. Nanti di fungsinya sudah disiapkan. Yang penting tipenya sama dengan file. Kita cek dulu sekali lagi. Ya, input type sama dengan file, bukan teks. Baik, teman-teman, saya simpan. Langkah selanjutnya kalau sudah disubmit, maka view-nya akan menjalankan fungsi edit pegawai gitu ya. Ini update pegawai. Ini teman-teman mengikuti tangkapan di atas. Ini sama persis ya. Logiknya juga sama persis, teman-teman ya. Jika teman-teman nanti metodenya post dan ada upload filenya kita berupa foto pegawai ya. Lalu teman-teman nanti kalau sudah diupdate akan di redirect ke halaman pegawai ya. Halaman pegawai, sebentar, nama projectnya simple ya, lalu nama URL-nya pegawai, simple pegawai. Oke. Nah, sekarang ini kita rombak menggunakan konsepnya si tabel pegawai. Sudah ada ya di atas ya. Kita copy paste aja dari NIP sampai foto. Oke. Update-nya ya. NIP, nama, gender, tempat tanggal lahir, lalu menjalankan ORM, pegawai objek, filter, ID edit. Nah, menjalankan fungsi update dimulai dari sebelah kirinya file name ya, NIP ya. NIP yang sebelah kanan adalah nama variabel di atas, hasil penangkapan request form edit. Habis NIP file name nama. File name nama mengassign variabel nama yang ada di atas. Oke. Yang tadinya nggak berwarna jadi berwarna ya, atau nanti aktif ya. Setelah itu gender, boleh di sini ya teman-teman. Masih muat, gender sama dengan gender, koma. Terusnya tempat lahir, mungkin di sini ya. TMP lahir, agak panjang nih pegawai ya, agak banyak datanya. Tempat lahir, di atas nama variabelnya juga sama, TMP lahir. Lalu TGL lahir, ya saya copy paste aja nih ya biar cepet. TGL lahir sama dengan TGL lahir. Habis tanggal lahir jabatan. Nah, jabatan foreign key-nya apa teman-teman? Foreign key-nya jabatan underscore ID. Jabatan underscore ID, dia mengassign variabel jabatan di atas. Oke. Lalu agak panjang ya, banyak juga nih si pegawai. Selanjutnya ada divisi. Oke, divisi ID foreign key-nya sama dengan divisi, nama variabel di atasnya. Oke, sedikit lagi. Selanjutnya teman-teman alamat, ya saya ganti ya, alamat, mengassign variabel alamat di atas. Oke. Terusnya apa teman-teman? Terakhir foto. Kalau foto itu berupa file ya. Foto juga. Namun di atas jangan request post, melainkan request files ya. Nah, kalau sudah berhasil ngupdate akan di redirect ke project simple ke halaman pegawai. Oke, sepertinya sudah. Jadi prosesnya gini ya teman-teman. Kalau di posting, ngeklik tombol ubah, dia akan menjalankan fungsi update yang ada di bawah. Tapi kalau nanti enggak, berarti nanti halaman tetap berada di halaman form edit. Saya tes ya.
Mudah-mudahan berhasil. Bismillah, kita tes. Kita mau ngedit siapa nih? Ngedit misalnya yang datanya masih ngasal ya. Kita edit, teman-teman. Ini lama karena untuk template-nya masih ke Bootstrap ya. Datanya sudah nginputnya udah benar semua ya. Misalnya teman-teman Ahmad Maulana, Ahmad Maulani misalnya ya. Edit ya. Ahmad Maulani. Oke. Laki-laki nggak apa-apa. Tempat lahirnya misalnya Bandung. Ya, tanggal lahirnya asal aja teman-teman. Ya, tes aja ya. Nah, jabatannya bukan staff lagi, dia sudah jadi supervisor misalnya ya. Divisinya sama, pemasaran alamatnya Depok ya. Ahmad Maulani, saya ganti picture-nya. Kita tes ya semuanya sampai nguploadnya apakah berhasil atau tidak. Ya, saya ambil dulu gambarnya teman-teman. Saya punya beberapa gambar. Misalnya gambarnya yang hitam ini ya. Atau ini nih. Oke ya. Oke, saya buka, saya ubah. Yang berubah ya, Ahmad Maulani, laki-laki, pemasaran supervisor. Oke, teman-teman, demikian pembelajaran tentang pembuatan CRUD di fitur update di Django Framework. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.